Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil iman wal islam liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Jemaah zuhur yang dirahmati Allah, bukanlah tanpa sebab kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilahirkan, dibesarkan dan hidup di negeri ini yang bernama Indonesia. Berbedanya suku, bangsa, bahasa dan agama sebenarnya telah diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum 'indallahi asqakum. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari golongan laki-laki dan perempuan. Setelah kamu punya keturunan beranak pinak, tidak di tempat diri kamu saja, maka dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Oleh sebab itu secara anatomi tubuh kita juga berbeda. Kalau kita lihat sebahagian daripada saudara-saudara kita di dunia Eropa dan Amerika, badannya besar-besar. Kemudian kita lain lagi dengan persamaan saudara-saudara kita yang di Asia, badannya kecil-kecil tapi kulitnya juga berbeda. Beda lagi dengan bangsa, dengan saudara-saudara kita yang ada di Afrika, warna kulitnya gelap, kurus dan tinggi. Memang sesuai Allah menciptakan demikian. Karena musimnya ada yang berbeda, musim dingin, ada yang musim salju dan lain sebagainya, maka Allah ciptakan anatomi tubuhnya secara fisik besar, kemudian berbadan dan berkulit agak tebal dan tinggi-tinggi. Ada lagi ciptakan dengan matanya yang sipit tapi badannya kecil, kulitnya tetap dalam keadaan putih. Karena pada daerah yang diturunkan oleh Allah kepadanya, kondisinya dalam keadaan cuacanya dingin tapi matahari masih terus bersinar. Beda lagi dengan Allah menciptakan kita di khatulistiwa dengan kondisi yang tropis yang hanya dua, punya musim panas dan musim hujan. Allah saja sudah mengakui kita ini berbeda. Oleh sebab itu diikatlah di dalam Islam dengan istilah ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang disetarakan dengan sesama insan atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu transaksilah kita berdagang, berhubungan, maka mudah bagi kita untuk melaksanakan kunjungan, tur, jalan-jalan dan lain sebagainya, melihat ciptaan Allah yang lainnya. Karena kita dipersamakan dengan insan, maka tumbuhlah persaudaraan di antara sesama manusia. Lalu yang kedua, kita mengenal dengan istilah cinta tanah air, dinamakan dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang dihubungkan dengan sama satu tanah air, satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Tiap sebentar didengungkan sebuah persatuan dan kesatuan, persaudaraan. Namun kadang-kadang kita lihat akhir-akhir ini persaudaraan itu makin lama kadang makin memudar. Jangankan satu agama, jangankan satu tanah air, satu bangsa, satu agama, kadang kita juga menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat. Pesta demokrasi yang berlangsung di negeri ini tidak saja melahirkan pilihan sesuai dengan hak kewarganegaraan yang ditentukan dalam sebuah pemilihan umum untuk menentukan sebuah calon presiden dan wakil presiden, tapi juga melahirkan gesekan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Pada Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia bersaudara. Jika ada perbedaan-perbedaan, gesekan dan lain sebagainya, maka selesaikanlah dengan baik. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Jika sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka baikkanlah hubungannya dengan satu dengan yang lainnya. Baina akhawaikum. Tapi fakta di lapangan menunjukkan dengan handphone yang kita pegang, dari media sosial yang kita punya, di antara kita saling menyuruhkan ujaran kebencian. Allah menyatakan kita berbeda, dicari persamaan dan persatuan, karena kita memang tidak bisa hidup sendiri dan kita adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu kita mengenal dengan ukhuwah wataniyah yang perbedaannya disebabkan kita satu tanah air. Maka oleh sebab itu jemaah zuhur yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita pupuk dan yang perlu kita kuatkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga, bahkan bernegara. Kadang yang susahnya kan kita tidak ada ilmunya di sana, tidak ada tanggung jawab kita di sana, tapi ikut pula kita men-share-share yang seran itu membuat perpecahan di antara kita. Apakah dunia pendidikan, akademisi dan intelektual bisa tidak terpengaruh? Luar biasa juga. Ada yang sudah S2, ada yang sudah S3, tapi ikut juga meneruskan isi berita yang ada di WA-nya. Berita itu gambarnya beda, videonya beda, pengisi suaranya beda, catatannya juga berbeda, dan dia mengaku itu sebenarnya. Padahal itulah yang menjadi perpecahan dan perbedaan di antara kita. Bayangkan kalau negeri ini hancur, bayangkan negeri ini dalam keadaan konflik, bayangkan negara kita ini dalam keadaan chaos dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan, jika tentang satu berita kepada kamu, maka periksalah dengan teliti. Jika tidak, wa antum jahilun, maka kamu termasuk pada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ceroboh, kata Allah. Oleh sebab itu jemaah zuhur yang dirahmati Allah, begitu pentingnya penyangga dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun yang luput dalam itu. Kita saling membantu. Kita sama muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, prakteknya memang urusan ulama dan kiai, tetapi masalah tempat berwuduknya, paralonnya, pipanya, itu bukan kerjaan kiai lagi. Itu kerjaan saudara-saudara kita di agama yang lain.
Kita melaksanakan ibadah Ramadan sebentar lagi, kemudian kita juga melaksanakan segala bentuk rutinitas yang ada di dalamnya. Ada kebiasaan tradisi membeli pakaian baru, membeli baju baru, kain baru, lain sebagainya. Itu juga bukan pekerjaan kita. Itu dibikin juga oleh saudara-saudara kita yang di luar Islam ini. Lampu-lampu hemat yang kita beli dipajang di masjid juga demikian. Apakah kurma-kurma yang kita makan Ramadan itu asli dari tangan-tangan muslim semuanya? Inilah yang dikatakan Allah, kamu itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka mulai hari ini berhentilah kita melakukan ujaran kebencian, membela pendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 dan 6. Perbaiki segala sesuatunya, ucapkan dengan ucapan yang benar. Jika ada yang hendak disampaikan cukup dengan watawassaw bis sabri, sampaikan dengan lemah lembut dan sabar. Watawassaw bil haq, jika engkau menyampaikan, perhatikanlah berita yang engkau kirim ke teman-teman kamu melalui WA yang tidak jelas itu dengan benar informasinya. Itu dinamakan dengan ukhuwah wataniyah. Yang terakhir persaudaraan yang dimunculkanlah ukhuwah Islamiyah. Jangan di antara kita berbeda paham, berbeda mazhab, kemudian menyatakan diri kita yang paling benar, orang yang paling salah. Cukuplah kejadian Ibnu Muljam dengan Ali bin Abi Thalib menjadi pelajaran bagi kita bersama. Bagaimana kebencian Ibnu Muljam terhadap seorang Ali bin Abi Thalib. Ali adalah khulafaur rasyidin, adalah orang yang hebat, adalah orang yang taat. Ibnu Muljam juga seorang yang ahli baca Quran, Ibnu Muljam yang ahli ibadah malam, tetapi karena merasa dirinya paling hebat daripada Ali, dia menghalalkan darah Ali untuk dibunuhnya. Mudah-mudahan kita dengan cinta dengan negeri ini, di negeri ini kita lahir, di negeri ini kita beribadah, di negeri ini kita berusaha, dan di negeri ini pula kita akan dikuburkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.